Semangat pagi sahabat-sahabat rumah hijaunet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Mori, Jakarta Timur, yang pagi hari ini kembali di siaran kompos. Dan yuk kita lihat apa yang terjadi pada aneka tongkol yang kemudian kita kompos kemarin di Magobox ini. Mari kita lihat. Ini dia Magoboxnya. Dan wah, mari kita lihat teman-teman semua apa yang terjadi pada kompos kita hari ini. Ya, kalau jadi kalau sahabat semua kemarin menyaksikan, kemarin itu semua tongkol dan sampah lain itu ada di sisi sebelah sini ya sahabat semua. Sekarang semuanya seperti ada yang sudah terdorong ke sebelah sana. Tandanya memang ada makhluk-makhluk, ada kehidupan yang kemudian menggerak atau menggeserkan mereka sampai ke arah sana. Dan bisa dilihat proses mengompos masih berlangsung. Tulang-tulang tongkol ini sudah semakin tuh, lihat tuh bagaimana magotnya ya menikmati tongkolnya. Ini lagi menikmati apa lagi kejepit? Tapi mereka lagi mulai menggerogoti si aneka tulang-tulang tongkol ini. Dan sekarang saya mau seperti biasa saring-saring kasgot dulu. Nah, ini kasgot yang kemarin, ternyata masih banyak nih bukan sisa ya, si magotnya yang kemudian nempel. Lah tuh, lihat tuh teman-teman. Jadi saya ayak dulu biar mereka kembali ke box supaya masih bisa melaksanakan tugas mengomposnya, masih bisa makan, menikmati aneka kompos yang ada di sini. Dan ya bisa dirasakan bahwa memang aroma gasnya ya, gas metannya ini kerasa banget. Jadi memang bayangkan ya, tumpukan sampah organik itu konon kabarnya menjadi penyebab banyak hal terjadi, misalnya ledakan gas di TPS, TPA dan sebagainya. Ya, memang karena gas itu terjadi ya di dalam proses composting. Dan ini tumpukan tongkol yang sedang diolah oleh para magot-magot di tempat saya ini memang ternyata cukup berasa nih gasnya itu. Jadi ada kayak hawa hangat gitu ya dari komposnya ini yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, lumayan nih, sudah banyak yang berkurang. Oke, saya ikhlaskan sebagian besar magotnya masuk ke dalam komposter. Oke, ini kasgotnya yang dari sebelumnya, sebuah sudah menjadi tekstur buat pupuk padat yang sudah sangat oke banget. Oke, kita masukkan dulu ke komposter. Ya, komposternya ada di sebelah sini. Nah, itu dia komposternya. Mari kita masukkan sisa bahan organik kita ke dalam komposter. Oke, nanti kalau ada maggot-maggot yang berada di sana, ya itu biar mereka menikmati aneka sisa bahan organik di sana. Dan kita kembali ke Magobox. Saya sapa dulu, ada Kak Sari Hidayani, ada Bro Gerald Grisanto, ada Kak Wendri Wijaya. Bang Wendri, apa kabar Bang? Sehat Bang? Silakan teman-teman semua, abang kakak semua, kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting atau urban farming, bisa langsung sampaikan di kolom chatting sambil saya ngompos lagi. Nah, ini tulang-tulang tongkol ini saya akan geser lagi ke tempatnya semula. Ini sudah makin empuk ya, mereka makin ambrol, makin mudah hancur. Dengan menggunakan sendok begini aja mereka sudah hancur gitu. Nah, inilah proses penyelamatan lingkungan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Cukup alokasikan waktu 5-15 menit setiap hari saja, tergantung jumlah sampah Anda. Jadi harusnya sih bisa lah ya dialokasikan untuk kita sama-sama menyelamatkan bumi kita tercinta melalui proses composting di rumah masing-masing. Oke, ini saya mau ngambil kasgotnya. Kasgotnya ternyata banyak yang ngikut. Jadi di pojok sini magotnya juga sudah cukup banyak. Tuh ya magotnya, luar biasa sekali. Ini saya kebetulan memang hanya punya satu pon di rumah. Sudah mulai kebayang sih, merasakan kayaknya perlu nambah pon lagi nih. Saya mau mulai agak serius membudidaya maggot untuk bisa nanti mereka di convert jadi sesuatu yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang
katakanlah penghobi hewan ternak, burung, sugar glider, hamster, atau ikan koi, itu ya, itu yang kemudian bisa memanfaatkan maggot-maggot ini sebagai makanan tambahan yang katanya kaya nutrisi, tetapi nggak boleh banyak-banyak. Jadi diberikannya itu nggak boleh langsung banyak gitu, karena kabarnya ada zat yang ya karena saking bergizinya itu kalau terlalu banyak juga nggak terlalu bagus gitu. Jadi diberikannya secara berkala dan sebagainya. Oke, di sini nih kalau saya perhatikan hawa si saban organiknya agak lembab. Jadi saya coba gemburkan dulu menggunakan dedak ini. Saya gemburkan dulu supaya lebih mudah. Nah, lihat tuh teman-teman, kelihatan gak ya magotnya di sana tuh pada ngumpul ya, pada berdesak-desakan. Wah, itu enak banget tuh buat dipanen tuh. Oke, ini saya berikan sedikit dedak dulu, baru kemudian sedikit sampah yang di sini kita dorong ke sana. Nah, biar kemudian dinikmati dan diolah lagi sama para maggot-maggot yang lain. Begitu sahabat semua prosesnya. Nah, ini memang terasa agak lembek di sini, teksturnya lembek, sehingga kalau lembek begini, ini mungkin karena daging-daging ikan yang terkumpul ya, dan mungkin sudah jadi kasgot ya. Ini banyak banget tekstur-tekstur kasgotnya. Nah, ini saya gemburkan lagi supaya membantu proses pencernaannya atau proses digestifnya gitu ya, buat para si maggot-maggot ini dengan lebih optimal ya. Jadi memang punya penggembur itu penting banget teman-teman semua di dalam proses composting. Wih, ada adekku, apa kabar Tari di sana? Nah, semoga sehat. Beginilah kerjaannya Om ya, pagi-pagi kalau lagi ngompos ya begini nih yang dikompos ya, begitulah yang dilakukan setiap hari. Dan ini seru banget ya nih, bener-bener ya, ini saya tuh ngebayangin kalau kemudian ada dialokasikan gitu ya sebuah bangunan di sekitaran pengolahan ikan atau sampah-sampah pasar-pasar yang ada di sekitar di Indonesia gitu ya, untuk kemudian ada sentra pengolahan magotnya. Itu kebayang banget tuh, sampah itu pasti akan teratasi dengan sangat luar biasa ya. Jadi sampah tuh udah nggak jadi isu lagi gitu, karena memang bisa diatasi oleh maggot-maggot ini dengan catatan diedukasi dengan terpilah dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Apa kabar nih tongkol-tongkol kita coba gali ya teman-teman, supaya kemudian terlepas nih gas-gas yang kemudian tersimpan di dalam tongkolnya. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana si maggot-maggot ini tuh betul-betul mereka bekerja sangat-sangat luar biasa. Makan di sela-sela tulang-tulangnya tongkol-tongkol ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya bagaimana kemarin mungkin tongkolnya lebih berdaging gitu ya, sekarang sudah mulai termakan semua nih si saban organiknya, si tongkol-tongkolnya ini. Nah, ini saya coba mau ambil buat space. Ya, di bawahnya tongkol itu kemarin juga ada sisa bahan organik dari tetangga dan juga dari rumah saya kan. Nah, ini yang kemudian juga terolah di bawah si tongkolnya ini. Wih, itu ada magotnya lagi, udah pada ngumpul di pojokan. Oke. Ada Kak Hukuku juga, silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting, boleh saja. Nah, ini memang tontonan pagi yang seru banget ya buat teman-teman yang mungkin masih perlu penyesuaian kalau ngeliat yang uget-uget begini. Apa ya teman-teman, ini bagian dari solusi loh. Ini solusi, betul-betul solusi untuk mengatasi sisa bahan organik yang menjadi masalah di TPS maupun di TPA. Bayangkan ya, 40% sampah itu penyebabnya adalah sisa makanan dan dari sampah rumah tangga loh teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini nih magotnya nih. Wah, iya magot-magotnya ya, anget, karena mungkin kayak mereka habis makanin tongkolnya itu, jadi mereka masih mengeluarkan
gas metan, badannya hangat, suhunya memang agak tinggi, maka tadi saya aduk-aduk supaya kemudian bisa terlepas. Khawatirnya mereka nanti mati atau bagaimana. Tapi kelihatannya sih sehat-sehat nih, endut-endut. Ini bisa dicuci, terus kemudian bisa disangrai ya pakai pasir untuk kemudian nanti bisa dijadikan maggot kering. Nah, itu bermanfaat juga tuh buat teman-teman penggiat hewan hias ya, untuk kemudian dikasih makan ke mereka. Oke. Nah, sekarang saya ngompos dulu. Nah, inilah sisa bahan organik saya seharian kemarin. Saya tuang di sini buat jadi tambahan makanannya para maggot. Jadi kemarin tuh di salah satu grup support, ketika saya punya Magobox ini kan kita dapat grup support. Nah, di situ salah satu praktisinya bilang kalau bisa maggot-maggot itu selama makanannya masih ada jangan ditambahin makanan lagi, biarin aja sampai mereka katakanlah habis jadi kasgot semua. Bener sih, kalau kemudian kita punya visi untuk memang menjadikan maggot untuk dijual gitu ya, untuk tidak dibudidaya, dibudidayanya memang khusus buat dijual, itu adalah sebuah solusi ya teman-teman. Tapi kalau saya memang kebutuhannya adalah buat ngolah sampah gitu ya. Jadi saya butuh semakin banyak maggot supaya kemudian sampah organik di rumah saya ini bisa terolah dengan sangat cepat, sangat luar biasa. Ketika kemudian kerasanya udah makin sedikit, baru nanti saya cari sumber-sumber nutrisi atau sampah-sampah tambahan dari pasar biasanya ya. Dan ini kayaknya sih kemarin si tukang tokonya udah bilang, "Mas, kalau mau tiap hari juga ada." Nah, itu dia. Saya yang belum ada kapasitasnya untuk kemudian bisa mengolah setiap hari. Tapi saya udah membayangkan kalau misalkan menganggap bahwa sampah itu adalah sebuah hal yang tidak mudah diatasi, sangat bisa diatasi sekarang khususnya yang organik. Ada sistemnya, ada caranya, tinggal dialokasikan waktu dan edukasi. Dan siapa sih yang nggak mau punya lingkungan yang lebih bersih, sampah yang bersih. Kemarin saya baca berita di mana ya, pokoknya ada pasar yang ada tumpukan sampah nggak diurus-urus gitu ya, sampai kemudian para pedagang-pedagang di sana udah pada protes aja dengan kondisi tempat sampahnya di sana. Oke teman-teman, ini dia nih sampahnya sudah di sini, dan kemudian setelah ini saya akan letakkan nih si tulang penyangganya. Saya lagi tujuannya memberikan rongga supaya maggot-maggotnya bisa punya kesempatan buat turun ke bawah. Oke. Saya ayak-ayak lagi supaya pada turun maggot-maggotnya. Oke, setelah diayak kita agak pojokin biar ada tempat buat maggotnya berjalan-jalan. Nah, begitu dia. Oke, itulah siaran ngompos pagi hari ini sahabat semua, diiringi bunyi renovasi dari rumah sebelah. Mudah-mudahan tidak menghalangi suara-suara yang sedang saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan masih terdengar dengan jelas. Lagi buat teman-teman semua, kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting atau urban farming, tinggalkan saya di kolom komentar. Kalau teman-teman mau belajar seputar composting, bisa melalui program belajar composting online yang saya adakan secara berkala, sebulan setidaknya 2 kali. Dan di bulan ini mungkin nanti akhir bulan ya teman-teman semua ya, di minggu terakhir itu nanti saya akan buka lagi kelas belajar composting online. Silakan langsung daftar saja di link berikut atau ada di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung masuk di batch yang berikutnya. Begitu teman-teman semua, terima kasih sudah membersamai saya di pagi hari ini di siaran ngompos. Semoga kita semua sehat dan bumi kita semakin bersih. Sehat-sehat semuanya. Bye-bye.